Halo sobat, kali ini tuh saya menerangkan mengenai kekristenan. Di mana kekristenan ini jauh lebih sulit daripada yang lainnya. Karena di dalam kekristenan kita dilarang keras untuk berkompromi sama iblis, untuk berkompromi sama kuasa kegelapan. Di mana iblis itu adalah dalang dari segala permainan-permainan dunia dan permainan-permainan kegelapan. Banyak orang yang cinta akan uang, dia digerakkan, diberikan media-media oleh iblis. Jadi iblis itu mempermainkan dunia dan mempermainkan kuasa-kuasa kegelapan. Karena dalang dari kuasa kegelapan itu adalah iblis. Orang-orang yang terjerumus di dalam kuasa kegelapan, mereka mengikuti permainannya iblis. Di mana banyak sekali saat ini kekacauan di bumi. Seperti halnya paranormal ya. Paranormal, mereka melakukan buka tabir gaib gitu ya. Menampakkan pocong, menampakkan kuntilanak, menampakkan genderuwo, menampakkan pusaka, bahkan menarik pusaka. Itu adalah permainan tipu daya dari iblis, kuasa kegelapan. Itu adalah permainannya iblis, permainannya kuasa kegelapan. Iblis seakan-akan menjelma menjadi setan, lalu menampakkan dirinya seakan-akan si paranormal ini mampu menampakkannya. Karena di dalam diri sang paranormal itu bersemayam kuasa kegelapan. Karena paranormal itu meyakini dengan kuasa kegelapan. Sehingga dia dipermainkan oleh iblis. Lalu bukan hanya itu aja, narik pusaka juga. Karena di dalam diri paranormal bersemayam kuasa kegelapan, dia bisa bermain-main dengan kuasa kegelapan. Sehingga kuasa kegelapan senang, iblis senang memiliki sosok manusia yang suka bermain kuasa kegelapan. Iblis hanya bilang, wah ini dia mau pusaka, tak kasih. Mau apa? Pedang, keris, batu gio atau cincin atau apa gitu. Itu adalah permainannya kuasa kegelapan. Orang-orang yang suka santet, suka tenung, suka guna-guna, itu permainan kuasa kegelapan. Karena di dalam dirinya ada kuasa kegelapan yang bersemayam, sehingga dia bisa memainkan kuasa kegelapan. Orang-orang yang melakukan hipnotis, melakukan pengasihan, pengelarisan, biar warungnya laris, biar dia dapat jodoh, biar dia didekati banyak cewek, banyak cowok gitu ya. Karena di dalam dirinya terdapat kuasa kegelapan, terdapat iblis yang bersemayam bersamanya, sehingga dia dapat memainkan ilmu-ilmunya iblis. Dia bisa bermain ilmu-ilmunya iblis. Dan Alkitab melarang keras hal itu. Alkitab sangat melarang keras bagi kita, anak-anak Allah, untuk memainkan hal seperti itu. Bahkan ketika kita orang beriman, kita anak Allah, kita anak Tuhan, kita mengikuti gaya hidup manusia-manusia duniawi, itu juga dilarang. Jangan mengikuti perilaku manusia duniawi. Karena mereka yang berasal dari dunia ini, mereka akan mati bersama dunia ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak cinta harta. Kita menjadi tuan atas harta. Kita lebih mengutamakan Tuhan, kita akan kembali lagi bersama Tuhan. Jadi Alkitab jelas melarang segala tipu daya kuasa kegelapan. Bahkan Alkitab juga tidak mengajarkan kita untuk mendoakan orang mati. Kan banyak orang-orang itu ya, orang Jawa juga banyak ya, kalau udah mati nanti didoakan. Do Gusti paringono jembar kubure, paringono dheke bendeke ning swarga, paringono dheke omah sing apik ning swarga, paringono dheke dalan gitu. Yang jadi pertanyaan saya, doa itu tidak berlaku untuk orang yang sudah mati. Doa hanya berlaku untuk mereka yang masih hidup, yang membutuhkan doa. Karena Alkitab jelas mengajari kita,
Untuk apa kita mendoakan orang mati? Karena dia sudah mati, dia sudah kembali kepadanya. Bukan orang mati yang butuh doa, tetapi orang yang masih hiduplah yang butuh doa. Bahkan Alkitab tidak mengajarkan kita kalau berdoa itu harus pakai jalur ke kuburan, nggak boleh. Kan ada orang Jawa atau orang apa gitu ya, kalau berdoa dia datang ke kuburan. Mbok, Pak, Mbah, ewang ngono putumu, ewang ngono anakmu, supayane rezekine lancar, supayane dalane padang. Itu kan orang-orang Jawa kan seperti itu ya. Tapi Alkitab melarang keras hal itu. Jadi Alkitab itu melarang keras kita untuk berdoa kepada orang mati ya. Itu sangat dilarang keras. Bahkan Alkitab itu menjelaskan supaya kita kalau berziarah, makna arti ziarah dalam Alkitab itu untuk mengenang. Kalau kita berziarah ke makamnya orang tua kita, kita sebatas mengingat lagi supaya ingatan kita tergugah, mengenang kembali. Kita tidak bisa menjadi seperti ini tanpa orang tua kita. Kalau kita berziarah ke makam-makam bersejarah itu hanya sebatas mengenang saja. Nggak usah bawa-bawa kembang, dikasih air, dikasih dupa. Untuk apa? Dia sudah mati, nggak butuh kembang. Yang butuh kembang itu iblis, kuasa kegelapan. Jadi kalau kita berziarah itu sebatas menggugah ingatan kita, mengenang. Jadi jangan sampai kita salah langkah, karena itu pelanggaran keras bagi Alkitab. Jadi orang Kristen itu sangat susah loh. Orang Kristen gak boleh kompromi sama iblis. Bahkan orang Kristen yang sebenarnya itu gak boleh ngerokok. Karena melalui merokok, media asapnya, melalui media asap, seringkali iblis menggunakan media asap itu untuk melakukan atraksinya, untuk melakukan kekuatannya. Orang-orang yang mengikuti kuasa kegelapan, para dukun, kalau mereka menjalankan ritual, mereka pasti pakai asap-asapan. Orang-orang yang suka menggunakan seperti penglaris atau apa, itu juga pasti pakai asap-asapan. Entah dupa, entah orang yang rokok gitu. Jadi kuasa kegelapan itu bisa menggunakan asap sebagai media. Maka dari itu, kita orang beriman, kita orang yang benar-benar beragama Kristen, jangan jadi orang Kristen yang setengah-setengah. Jangan sampai kita mengikuti tipu daya iblis. Banyak orang sekarang mengikuti tipu daya iblis. Saya seringkali melihat orang-orang tertipu dengan tipu daya iblis. Sekalipun iblis bisa kita lihat, sekalipun iblis menampakkan wujudnya sebagai setan, jangan sampai tertipu. Sekalipun setan itu minta tolong supaya dia gini. Sekalipun setan itu berusaha menghasut, dan bahkan sekalipun setan itu seakan-akan berusaha ngiming-ngimingi kita jangan sampai terbujuk. Itu semua adalah tipu daya iblis, tipu dayanya. Sekalipun setan dapat kita lihat di dalam HP kita, dia berusaha seakan-akan memanipulasi. Dia berusaha untuk menggerakkan kita, memperbudak kita supaya kita mengikuti keinginan iblis, keinginan setan, supaya kita menjadi hamba-hambanya setan, hamba-hambanya iblis. Alkitab melarang keras hal itu. Kita manusia, hidup kita berinteraksi dengan manusia. Kita disuruh mengasihi sesama manusia, berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk menjauhi, bukan untuk menghindari, bukan untuk mencela, bukan untuk berbuat masalah. Tapi yang Alkitab ajarkan, kasihilah sesamamu, sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan berbuat jahat, jangan merencanakan kejahatan.
Hati-hati, seringkali kita manusia, kita dibodohi dan kita dijadikan hamba-hambanya setan, hamba-hambanya iblis. Maka dari itu jangan asal-asalan jadi orang Kristen. Orang Kristen itu berat banget. Orang Kristen itu sangat berat. Itulah video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe video ini.